Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang media visual. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fitres Tepu dengan NIM 2111021008. Yang kedua ada Ezra Elisa Purba dengan NIM 2111021007. Dan yang ketiga Nikade Evalistiana dengan NIM 2111021011. Dan yang terakhir Belia Mawanda Nur Rohma dengan NIM 21111010. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama, pengertian media visual, yang kedua, manfaat media visual, yang ketiga, cara pemilihan media visual, yang keempat, prinsip-prinsip pemilihan media visual, yang kelima, kelebihan dan kekurangan media visual, dan yang keenam, yang terakhir, yaitu macam-macam media visual. Yang pertama, pengertian media visual. Menurut Daryanto 1993, media visual artinya adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual atau image atau perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat juga menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Yang kedua, manfaat dari media visual. Adapun manfaat media visual antara lain, 1. Media bersifat konkret, lebih realistis dibandingkan dengan media verbal atau non-verbal, sehingga lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Yang kedua, beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui media visual, terutama media visual yang menarik, dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan media verbal lainnya karena jenisnya beragam. Pendidik dapat menggunakan semua jenis visual yang ada. Yang keempat, media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik dan dapat melampaui batas ruang kelas. Dan yang terakhir, penggunaannya sangat praktis, maksudnya media visual ini mudah dioperasikan oleh setiap orang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Cara pemilihan media visual. Pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya. Pemilihan media seharusnya tidak terlepas dari konteksnya, bahwa media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Prinsip-prinsip pemilihan media visual. Beberapa penyebab orang memilih media antara lain: 1. Bermaksud mendemonstrasikannya. 2. Merasa sudah akrab dengan media tersebut. 3. Ingin memberikan gambaran atau penjelasan yang konkret. 4. Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Pertimbangan media yang digunakan dalam proses pembelajaran harus dipilih sesuai dengan tujuan pengajaran, bahan pelajaran, metode mengajar, tersedianya alat yang dibutuhkan, pribadi mengajar, dan kondisi siswa. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan media visual. Yang pertama yaitu ada kelebihan media visual yang diantara lain: 1. Meningkatkan perhatian dan daya tarik bagi orang banyak. 2. Dapat memberikan minat dan keinginan baru. 3. Dapat menanamkan konsep yang benar. 4. Dapat memberikan interaksi terhadap peserta didik serta lingkungan di sekitarnya. 5. Bisa mengatasi persoalan keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. 6. Analisa yang sangat tajam, yang bisa membuat orang banyak dapat mengerti maksud dari isi beritanya. Selanjutnya yaitu kekurangan media visual yang diantara lain: 1. Biaya pembuatannya cukup mahal, dikarenakan apabila pembuatannya menggunakan media cetak, karena pembuat harus terlebih dahulu menyetakkan dan mengirim sebelum ditampilkan untuk dinikmati banyak orang. 2. Visual yang sangat terbatas. 3. Lambat dan kurang praktis. 4. Tidak adanya audio, karena pembuatannya hanya menggunakan media gambar atau tulisan yang tidak bisa didengar dengan orang lain.
Materi selanjutnya yaitu macam-macam media visual. Yang pertama ada media visual 3 dimensi non-projectable. Yang pertama ada objek. Objek adalah benda yang sebenarnya yang dapat dijadikan media pembelajaran. Benda-benda nyata itu banyak macamnya, mulai dari benda atau makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan juga benda mati seperti batuan, tanah, dan juga lain-lainnya. Yang kedua yaitu model. Model adalah benda tiruan yang hampir mirip dengan benda aslinya, seperti contoh dalam pembelajaran biologi yang dimana guru harus menerangkan bagaimana seseorang dapat mendengar dan juga melihat. Meskipun memiliki telinga dan mata, namun tidak memungkinkan menggunakan telinga atau mata sebagai media. Agar guru dapat menerangkannya lebih jelas, maka ia menggunakan benda tiruan yang bentuknya mirip seperti telinga dan juga mata. Yang ketiga, mockup. Mockup adalah tiruan dari benda sebenarnya yang dipilih bagian-bagian yang penting untuk disederhanakan agar memudahkan untuk dipelajarinya. Seperti contoh dari media sederhana adalah jam dari karton, yang dimana jarum petunjuk dapat diputar-putar. Yang kelima yaitu globe. Globe adalah model yang menggambarkan bumi. Globe ini sangat membantu guru dalam memberikan pemahaman kepada murid tentang pelajaran yang diberikannya. Yang keenam yaitu spesimen. Spesimen adalah barang-barang asli yang dijadikan sebagai contoh untuk mewakili benda asli yang sebenarnya atau sebagian dari jenisnya atau sebagian kelompok benda yang sama untuk dijadikan contoh. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membahas mengenai media visual projectable. Media visual 3 dimensi projectable terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah overhead projector, yang kedua opaque queen projector, yang ketiga proyektor film bingkai, yang keempat proyektor film rangkai, dan yang kelima proyektor film. Yang pertama, overhead projector. OHP, singkatan dari overhead projector, yang merupakan media visual 3 dimensi projectable, yaitu media yang cara kerjanya menggunakan sistem proyeksi. OHP ini merupakan perangkat keras yang untuk menampilkan pesan harus menggunakan transparansi yang terbuat dari plastik bening, tembus cahaya. Yang kedua, opaque queen projector adalah proyektor yang dapat memproyeksikan benda-benda yang tidak tembus cahaya, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak perlu ditulis pada transparan, jadi dapat langsung diproyeksikan, misalnya foto, gambar, tulisan, bahkan benda-benda yang berukuran kecil dapat diproyeksikan. Yang ketiga, proyektor film bingkai. Ini merupakan proyektor yang untuk memproyeksikan slide atau film bingkai sehingga gambar dapat diamati, dan proyektor film ini merupakan perangkat keras yang dapat menggambarkan semua detail objek yang kecil menjadi jelas. Yang keempat, proyektor film rangkai. Proyektor ini digunakan untuk memproyeksikan film rangkai atau film strip yang dilengkapi dengan fasilitas perekam audio sehingga memungkinkan untuk memutar program film rangkai suara. Yang kelima, proyektor film. Proyektor film ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Proyektor film 35/70 mm. Proyektor ini kebanyakan digunakan untuk tujuan komersil, seperti diputar di gedung-gedung bioskop. Yang kedua, proyektor film 16 mm. Proyektor ini paling banyak digunakan terutama untuk keperluan pendidikan dan pembelajaran. Proyektor ini bisa digunakan untuk memutar film dan dengan jalur suara optik maupun magnetik. Yang ketiga yaitu proyektor film 8 mm. Proyektor ini berfungsi untuk memutar film 8 mm, baik yang bersuara maupun tidak. Proyektor ini menggunakan sistem automatic training sehingga memudahkan penanganannya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.